Assalamualaikum teman-teman. Mari mengenal Rasul lebih dekat. Muhammad teladanku, kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi bersama Ustazah Ani dalam kisah pekan ini. Hari ini kita akan membahas tentang silsilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang tua Rasulullah, kelahiran Rasulullah, dan masa kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai, mari kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, silsilah dari Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut. Rasulullah terlahir dari garis keturunan Qusay, kemudian Abdul Manaf. Abdul Manaf memiliki putra bernama Hashim. Hashim memiliki putra bernama Abdul Muthalib. Beliau adalah kakek dari Rasulullah. Abdul Muthalib memiliki beberapa anak, Hamzah, Abbas, Abdullah, Abu Lahab, Abu Thalib, dan Haris. Abdullah memiliki putra. Putra beliaulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah. Beliau menikah dengan seorang perempuan bernama Aminah. Aminah adalah seorang gadis yang paling baik keturunan dan kedudukannya di kalangan suku Quraisy. Pada suatu hari, Abdullah hendak pergi berdagang ke Syria. Pada saat itu, Aminah sedang mengandung Rasulullah. Aminah dengan berat hati melepaskan suaminya pergi untuk berdagang ke Syria. Beliau memandang kepergian Abdullah dengan sendu, seolah saat itu adalah detik-detik terakhir dia dapat melihat wajah suaminya. Pada saat perjalanan dagang, Abdullah singgah di Yasrib. Ketika hendak pulang ke Mekah, Abdullah jatuh sakit. Mendengar kabar tersebut, Abdul Muthalib memerintahkan anaknya Haris untuk pergi ke Yasrib menjemput Abdullah. Sesampainya di sana, Abdullah sudah meninggal. Abdul Muthalib sangat sedih mendengar kabar tersebut. Akan tetapi, kesedihan yang paling berat dirasakan oleh Aminah. Apalagi saat itu ia tengah menantikan kelahiran bayinya. Teman-teman, tak lama lagi bayi Aminah akan lahir. Bayi yang kelak ditakdirkan Allah menjadi orang besar yang mengubah jalannya sejarah dunia. Teman-teman, pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun yang sama dengan penyerbuan Abrahah, Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki. Saat itu bertepatan dengan bulan Agustus tahun 570 Masehi. Abdul Muthalib bergegas datang ketika mengetahui hal tersebut. Dengan penuh rasa syukur, Abdul Muthalib menggendong cucunya bertawaf mengelilingi Ka'bah. Abdul Muthalib memberi nama Muhammad, yang artinya terpuji. Sebuah nama yang tidak umum di kalangan masyarakat Arab jahiliyah pada waktu itu. Kemudian Abdul Muthalib memerintahkan orang untuk menyembelih unta dan mengundang makan masyarakat Quraisy. Teman-teman,
Saat itu di kalangan bangsawan Arab sudah berlaku tradisi yang baik, yakni mereka mencari wanita-wanita desa yang bisa menyusui anak-anak mereka. Anak-anak disusukan di pedalaman agar terhindar dari penyakit, memiliki tubuh yang kuat, dan agar dapat belajar bahasa Arab yang murni di daerah pedesaan. Tidak lama kemudian, ke Mekah datanglah serombongan wanita dari kabilah Bani Sa'ad mencari bayi untuk disusui. Di antara mereka ada seorang ibu bernama Halimah binti Abu Zu'aib. Ketika itu, tidak ada rombongan yang mau menyusui Nabi Muhammad karena beliau adalah seorang yatim, sehingga tidak ada ayah yang dapat memberikan mereka upah. Halimah dan suaminya melihat semua rombongan sudah membawa bayi, tinggal dirinya lah yang belum. Akhirnya, Halimah mau membawa Rasulullah. Halimah membawa Nabi Muhammad ke dusun mereka. Ketika menggendong Nabi Muhammad, Halimah keheranan. Ia tidak merasakan kerepotan. Pada suatu malam, Halimah terheran-heran karena unta tua mereka ternyata kini menghasilkan susu. Keluarga itu meminum susu sampai kenyang. Kebahagiaan yang dibawakan Nabi Muhammad kecil tidak berhenti sampai di situ. Keledai tunggangan mereka yang awalnya berjalan lambat, kini bisa berjalan cepat. Selain itu, domba-domba milik mereka juga menjadi gemuk. Begitulah berkah yang mereka terima selama mengasuh Nabi Muhammad. Dua tahun pun berlalu. Saatnya Nabi Muhammad kembali kepada ibunya. Halimah dan suaminya pergi ke Mekah untuk menemui Aminah. Aminah sangat bahagia melihat putranya kembali. Namun, Halimah dan suaminya merasa berat berpisah dengan Nabi Muhammad. Mereka amat menyayangi Nabi Muhammad. Akan tetapi, karena khawatir Nabi Muhammad akan terserang penyakit menular yang sedang mewabah di Mekah, maka Nabi Muhammad kembali ikut bersama Halimah. Abdul Muthalib setuju dengan pendapat itu, karena beliau ingin Nabi Muhammad belajar berkata-kata dan telinganya terbiasa mendengar bahasa Arab yang fasih. Akhirnya, Aminah pun merelakan putranya demi kebaikan putranya yang beliau cintai. Teman-teman, akhirnya Nabi Muhammad pun kembali ke dusun Bani Sa'ad bersama Halimah dan keluarganya. Teman-teman, pada saat Rasul belum genap berusia 3 tahun, saat itu Nabi Muhammad mengembala kambing bersama saudara-saudaranya. Tiba-tiba, salah satu putra Halimah berlari sambil menangis. Dia menceritakan kepada Halimah bahwa Nabi Muhammad dibawa oleh seorang laki-laki berbaju putih. Beliau dibaringkan dan perutnya dibedah. Mendengar cerita itu, Halimah dan suaminya segera berlari mencari Nabi Muhammad. Mereka menemukan Nabi Muhammad sedang sendiri dengan wajah pucat pasi. Halimah bertanya kepada Nabi Muhammad. Nabi menjawab, "Aku didatangi oleh seorang laki-laki berbaju putih. Aku dibaringkan, lalu perutku dibedah. Mereka mencari sesuatu di dalamnya. Aku tak tahu apa yang mereka cari." Tanpa bertanya lagi, Halimah segera membawa Nabi Muhammad pulang. Hatinya dipenuhi kecemasan. Baik teman-teman, sampai di sini dulu kisah pekan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.